Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berakhir untuk sesi berikutnya. Silakan mempersiapkan diri untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing untuk tetap tertib dan disiplin. Terima kasih. Itu langsung saja. Oke, kita lanjut ya. Sambil makan enggak apa-apa. Waktunya terlagi. Oke. Nah, ini tadi contoh ya. Mungkin jadi ini bagaimana contoh organisasi yang lebih kompleks ya. Di mana di sini ada regu evakuasi. Jadi lebih detail lagi, ada koordinator regu P3K ya. Ini di bawah unit tanggap darurat. Nah, ini. Jadi kalau proyeknya memang lebih kompleks, harus ada unit tanggap darurat tersendiri. Nah, ini ya. Kemudian ada tadi pemadam kebakaran, ya regunya ada SIP-nya diatur, ada SIP A, SIP B, siapa. Jadi ini harus direncanakan. Semuanya harus dibuat jadwal. Kemudian tadi satuan pengamanan juga begitu ya. Nah, di sini juga harus dijelaskan peran-perannya apa nih. Ya, ketua itu perannya apa, wewenangnya apa, sekretaris, koordinator. Jadi tanggung jawabnya itu jelas. Ya, jadi bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, ini bagaimana kompetensi dan pelatihan. Nah, dibuat tadi ya kompetensi. Ada berapa sih yang punya SKK misalkan? SKK ahli muda K3 berapa? Ya, sudah jadi sejak tahun berapa sampai dia berapa tahun ini? SKK ini 3 tahun atau 5 tahun ini? 5 tahun. Nah, panjang ya, masih cukup panjang. Kita boleh berapa punya? Boleh 5 kan? Nah, artinya 5 kompetensi. Jadi sebenarnya yang lebih kompeten di mana kita itu? Ya, ahli gedung, air, semuanya bisa. Ya, tapi bisanya tuh harusnya benar-benar yang kompeten. Kalau saya di manajemen konstruksi, ya dari dulu K3 ya. Manajemen konstruksi sebenarnya banyak. Tapi memang sering diundang itu sebagai K3. Ya. Itu. Jadi kompetennya di situ ya, karena di saya BNSP ya. Nah, itu BNSP. Kemudian juga kalau yang sudah pernah ambil profesi insinyur ya, tentunya ada insinyur ya. Sekarang kalau insinyur kan dikeluarkan apa oleh universitas ya, Unsri ada ya, Unila, bervariasi harganya itu. Kalau yang masih fresh graduate, nah tentunya nanti ada harus diimbangi. Kalau sudah insinyur nanti di sebelahnya ada dari IPP ya, baru fresh graduate biasanya IPP, insinyur profesional Pratama ya, atau pertama ya, pertama ya. Nah, itu sampai 1 sampai 5 tahun kan. Nah, lebih dari situ 10 tahun itu sudah bisa dapat IPM. Nah, itu dari 1 ya kompetensi. Saya IPU, insinyur profesional utama. Ya, saya sudah 20 tahun lebih. Saya tamat S1 tuh 2001. Ya. Nah, lihat, makanya perlu PKB kita, skill-skill kita ya, semua tuh disimpan sertifikatnya. Nanti bisa dihitung berapa nilainya. Ya, kalau IPM kan insinyur profesional madya. Nah, itu. Jadi kalau sudah dapat IPM atau IPU bisa ngambil ASEAN Eng. Ya, ASEAN Eng atau APEC Eng. Sekitar 4,5 juta atau 5 juta lah biayanya. Ya, 5 tahun kalau nggak salah, lupa. Nah, itu. Jadi itu tadi ya rekognisi sebenarnya. Tapi sebenarnya ya itu tadi perlu track record kita. Makanya setiap ada pelatihan apa itu kita filing lah. Ya. Nah, itu. Karena itu tanda bukti kalau kita mau ngambil tadi insinyur kan ada yang kalau fresh graduate ambil yang kuliah harus ya, wajib ya. Nah, kalau misalnya sudah 10 tahun itu ambil ini aja, rekognisi RPL. Ya. Saya dulu di Atmajaya, cepet.
Dulu nggak mahal dulu. Zaman Covid ya, wisuda juga nggak mesti harus ke sana dulu, sudah online doang. Ya. Nah itu, jadi kalian bisa compare harga-harga itu ya. Nah itu, kalau banyak teman-teman tuh ngambil yang di Unhas juga nggak terlalu mahal ya. Nah ngambilnya tuh per grup, jadi lebih enak, bisa saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Ya, kalau kita sendiri kurang semangat ya. Nah itu, Unsri ada, Unsri sekarang 2 semester sudah ya. Nah itu, Unsri ada beberapa kali harus masuk kuliah dia. Nah, kalau yang lain mungkin cukup online gitu. Ya banyak sekarang setiap universitas itu membuka program profesi insinyur, sudah harus wajib. Nah ya. Hah? Masih banyak tatap mukanya kalau masih tatap muka, iya. Ya sebenarnya itu tuh nakut-nakutin orang aja. Nggak, kalau sih banyak tatap muka karena memang dia kadang beberapa kali ada dosen tamu dan lain-lain ya, gitu. Jadi ya tergantung kita lah pilihannya ya, karena tergantung budget juga, gitu ya. Kalau mau deket ya di Unsri gitu ya. Kalau saya orang Unsri ya masuk Unsri aja sarannya ya. Tapi kan banyak ada yang ngambil di Unila ya, seperti itu, macam-macam. Tapi kalau IPM IPU itu harus di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi anggota PII dulu. Ya itu iurannya 300 per tahun. Nah itu. Ya. Itu kalau insinyur. Ya insinyur itu tidak hanya sarjana teknik tapi sarjana MIPA boleh. Pertanian. Ya, sama FKIP. Nah itu boleh ngambil insinyur. Kalau ekonomi nggak bisa ya. Jadi basicnya ada keinsinyurannya. Oke, ini jadi kompetensi ya. Nah ini jabatannya apa? Ya kebutuhan pelatihan. Nah ini berapa pelatihan ya? Namanya apa ya? PKB ya. Pengembangan keprofesian ya, lupa. Oke. Kemudian mengukur ini ya dengan apa? Nah ini harus ada audit tadi, audit ya. Audit itu untuk melihat bagaimana penerapan K3 di lapangan. Sejauh mana itu sudah diimplementasikan. Tadi audit itu ada yang internal, ada yang eksternal ya. Tingkat insidennya seperti apa nih, harus dievaluasi. Ya, kalau proyek itu sering terjadi kecelakaan tentunya itu rapot merah. Ya. Nah itu. Kemudian sasaran umum, nah ya, you cannot manage what you cannot measure. Nah, kita nggak bisa memanage apa yang tidak bisa kita ukur. Artinya semua itu harus terukur, ya kan? Kalau nggak bisa diukur, mana bisa kita kelola, manage. Jadi harus kita buat ukuran, ya. Tadi pengelolaan tuh harus, kalau belajar manajemen itu kan harus plan, do, check, action, ya. Plan, rencanakan, do, lakukan, cek kembali, action, lakukan, ya. Ada kontinuitas, continuous improvement, ya, di manajemen. If we are in the business of promoting, nah, why do we use failures as the measure of our success? Bagaimana kita itu mengukur kegagalan itu sebagai indikator keberhasilan. Ya, jadi kegagalan, berapa kali terjadi kecelakaan itu salah satu ya kesuksesan yang tertunda. Jadi ukuran kesuksesan itu zero accident, ya. Oke. Sasaran, nah ini nihil kecelakaan ya, 0%. Kemudian tingkat penerapannya adalah 100%. Jadi ada, kalau di SMKK itu, kalau dia 166 SMK 3 ya, 166 indikator, kalau dia sampai 64, itu artinya apa? Apa dapatnya? Tingkat penerapannya rendah, ya. Kalau dia 100 sampai 122, artinya levelnya menengah, ya. Kalau tercapai 166 kriteria indikator itu dia lakukan,
maka itu mendapat apa? Penghargaan Gold Award. Ya, banyak perusahaan-perusahaan itu yang mendapat penghargaan kan. Oh, SMK 3-nya bagus, penerapan K3-nya. Ya, mendapatkan award. Nah, itu ya. Ini pengendalian risiko ya. Ini sebenarnya sasarannya apa ya? Sasaran khusus, uraiannya, kemudian tolak ukurnya. Nah, jadi ini harus terukur ya. Oke. Mengkomunikasikan sasaran sebelum ditetapkan. Nah, ini ya. Jadi harus ada konsultasi tadi ya. Kesepakatan bagaimana mencapai K3 ini secara efektif dan efisien. Program-program tadi sudah harus di-define. Artinya selama dalam proses konstruksi itu petugas K3, ahli K3 itu harus membuat jadwal tadi ya, pelatihan. Siapa yang belum dapat sertifikasi misalkan. Ya, siapa yang belum pernah mendapatkan pelatihan. Nah, itu dikirim untuk pelatihan. Ya, ada bukti sertifikatnya. Ya, karena kalau apa namanya seperti itu kan butuh waktu ya. Nah, sehingga dia harus direncanakan. Ini sasarannya tidak ada kecelakaan ya. Nah, ini kalau terjadi kecelakaan dalam 2 kali 24 jam. Nah, ini ya. Kemudian kita merekrut. Nah, ahli K3 ya. Kalau K3 umum tentunya yang mengeluarkan adalah apa? BNSP. Ya, BNSP itu Badan Nasional S itu apa? Sertifikat profesi ya, sertifikasi profesi. Kalau di Snaker adalah K3 umum. Ya. Nah, kira-kira kalau K3 umum bisa nggak dipakai di konstruksi? Hah? Bisa. Apanya? K3 apa? Ya. Makanya sesuai dengan peruntukan juga ya, dia posisinya apa. Makanya kalau ini kan spesifik ahli muda K3 konstruksi, khusus konstruksi. Ya, kalau K3 umum beda lagi sebenarnya. Kalau di konstruksi harus K3 konstruksi, supervisor K3 konstruksi. Makanya sekarang ada petugas keselamatan konstruksi. Ya kan? Nah, jadi skema-skemanya dilihat itu. Ya, spesifik karena kita menghandle proyek-proyek konstruksi K3 umum beda lagi sebenarnya. Ya, karena dia belajarnya umum. Ya, bahayanya pun umum. Kalau kita spesifik tadi yang sudah kita lakukan, lebih spesifik hanya ke konstruksi itu ya. Oke. Nah, ini data kebijakan sasaran metode. Nah, ini sebenarnya sudah tadi. Nah, ini ya. Program K3. Nah, ini hal yang simple ya. Kalau di proyek itu bagaimana 5R. Ya. Sering kita masuk ke proyek itu berantakan. Ya enggak? Nah, itu potensi terjadi kecelakaan juga besar. Ya, 5R itu apa? Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ini ya ada ininya 5R. Ya, kalau kita ke proyek itu banyak sekali apa poster-poster, rambu-rambu ya. Nah, ini akan kelihatan proyeknya itu kotor ya, material berserakan, alat-alat. Nah, itu ya. Kemudian, nah ini sasaran dibuat dalam tabel checklist ya. Sama menyusun program sasaran ya. Nanti contoh pemantauan. Nah, ini ya. Kita membuat rencana dan realisasi kinerja. Ya. Berapa jumlah jam kerja yang hilang? Nah, bagaimana ngitungnya tuh? Kalau terjadi kecelakaan, ya, tentunya apa? Produktivitasnya turun. Proyek berhenti, jumlah jam kerja hilang. Akibatnya apa? Yang rugi siapa? Perusahaan kan, proyek terlambat ya. Nah, itu jadi kecelakaan ini kalau terjadi dan fatal itu sangat merugikan bagi pihak perusahaan, tidak hanya kontraktornya tapi juga owner. Jadi semua pihak itu dalam rantai itu
akan rugi. Ya, proyek menjadi telat. Ya enggak? Kemudian pencapaian sasaran apa ya? Lingkungan kerja seperti apa? Nah, ini parameter yang harus kita identifikasi. Kemudian kita lakukan pengukuran dan siapa sih penanggung jawabnya. Jadi banyak list-list yang harus dibuat ya. Nah, ini contoh evaluasi bagaimana kepatuhan terhadap peraturan. Ya, objeknya apa? Ya, ada data paket pekerjaan apa, lokasinya, evaluasi apa nih ya. Nah, ini khusus yang di administrasi. Administrasi ada orang yang menghandle berkas-berkas ini semua ya. Kelengkapan ini akan jadi pemeriksaan audit. Ya, foto-foto dokumentasi itu harus didokumentasikan. Oke. Oke. Sampai jam 4 ya? Langsung aja, ini nggak terlalu penting. Slide. Ya, masuk ke materi yang terakhir. Nah, ini penyuluhan tentang pelatihan ya, karena waktunya kita agak percepat, tapi intinya sebenarnya sudah dapat ya. Melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan K3 konstruksi. Nah, ya, ahli K3 harus melakukan ini. Penyuluhan pelatihan K3 konstruksi. Nah, bagaimana ya? Artinya meningkatkan keterampilan ya. Ahli K3 siapa? Targetnya ada mandor ya, ada pekerja. Safety induction, memberikan ini ya. Ini membantu pekerja melaksanakan dengan aman, absensi, penggantian pekerja. Nah, harus ada shift ya, nggak bisa orang kerja terus. Ya, dibuat shift makanya. Ya, kalau pekerjaannya malam tentunya apa? Apa yang harus dibekali kalau pekerjaan malam? Ya, orang kerja malam itu powernya lebih 2 kali daripada kerja siang. Ya, karena jam tidur kan. Nah, jadi apa yang harus dikerjakan? Dikasih vitamin, apalagi ekstra puding, susu ya, bukan obat kuat ya. Nah itu ya, pencahayaan juga, lampu ya, itu harus perhatiin. Potensi terjadi misalkan orang ngantuk ya. Nah ini, kalau saya nih orangnya morning person ya, saya dari kecil sampai saya kuliah S3 tuh alhamdulillah nggak pernah begadang. Ya, nggak percaya kalian ya. Karena saya tuh kerja pagi. Ya, jam 9 maksimal. Habis dari situ otak saya nggak bisa. 9 malam ya. 9 malam itu batas akhir. Saya tidur dulu. Ya, bangun jam 2, jam 3. Nah itu. Jadi kadang habis sobat subuh mungkin tidur sebentar, mulai lagi. Nah saya pagi mulai. Ada orang yang memang terbiasa bekerja itu malam, otaknya baru berfungsi malam kan, begadang. Anak-anak sekarang kan, nanti siang tidur dia kerja. Kalau saya enggak, ya jam 6 jam itu saya tiap hari itu jam 6 tuh pasti sudah depan komputer. Ya teman saya setia tuh komputer ya. Nah itu kalau mau cari saya di ruang, yaitu anak-anak tuh ya nyarinya di ruang kerja ya. Nah itu, jadi kalau saya dulu zaman COVID ya, saya ini alumni Wuhan ya, ada yang tahu? Alumni dari apa namanya Corona ya, artis Corona saya ini dulu ya. Saya dievakuasi dari Wuhan, Cina ya. Ada yang tahu? Satu-satunya dari Sumatera Selatan. Ya. Jadi ada 240 orang kami dievakuasi ke Natuna. 14 hari di Natuna. Ya. Nah, itu COVID-19 pusatnya Wuhan. Itu saya itu. Ya. Jadi kalau kalian Google nama saya itu pasti muncul banyak tuh. Ya. Saya tuh dulu postdoc itu 1 tahun di Cina, 3 bulan di Cina, pulang lagi 2 bulan ke Indonesia, datang lagi kunjungan kedua. Nah, kunjungan kedua itu nggak sampai 1 bulan, saya pulang dari Shanghai itu ternyata ada pengumuman harus apa namanya tuh? Apa?
Iya, pokoknya evakuasi itu sebenarnya nggak diwajibkan ya, terserah mau ikut mau. Nah, tapi saya waktu itu karena saya baru pulang dari Indonesia, baru datang yang kedua kali, ya saya pikir pulang lagi ya. Saya nggak daftar ya, itu kan mahasiswa Indonesia daftar semua tuh pulang ya, evakuasi. Terus kata suami, pulang aja katanya. Untung saya pulang ya, kalau enggak baru 3 tahun, 1 tahun atau 2 tahun berikutnya baru pulang ke Indonesia. Karena itu ditutup ya, Cina itu ditutup 3 tahun berikutnya baru bisa masuk mahasiswa. Jadi barang-barang saya itu masih banyak di Cina sebenarnya, udah buang orang ya karena nggak bayar lagi. Jadi kita pulang itu, saya koper besar koper kecil, katanya kita ini bukan mudik katanya, jadi bawa koper yang cabin aja, cabin, laptop, saya bawa laptop 2 sama sangke kecil ya. Nah itu, jadi 2 bulan di Natuna saya, ya daerah ring 1. Ya, orang yang sudah masuk ring 1 itu sudah dianggap terkena virus. Ya, nah 1 kilo di depan itu apa? TV One. Ya, tiap pagi kami harus senam, bangun itu bersihkan tempat tidur. Kita tinggalnya di apa namanya, sanggar ya, apa? Hanggar ya, hanggar di Natuna itu, hanggar. Di situ 1 tenda itu 20 orang. Ya, tidurnya yang punya tentara itu, ada kipas ya, apa namanya, AC yang gede itu, kedinginan gitu ya. Nah itu, jadi kita tuh pengalaman kita kalau dalam 14 hari kita sakit ya, kita ditambah lagi 2 minggu lagi. Nah, jadi nggak boleh sakit. Waktu itu kan hanya temperatur dulu, belum ada yang PCR itu hanya ini. Jadi waktu itu ada banyak mahasiswa yang suhunya lebih dari 37 cm, itu nggak boleh pulang, nggak boleh ikut. Nah itu, jadi itu pengalaman saya ya. Jadi pulang-pulang kita dijemput, dianggap pahlawan ya, pahlawan corona ya. Iya itu, kita dapat uang 1 juta, dapat macam-macam paket ya, karena kita dianggap sebagai pahlawan corona. Itulah kebanggaan saya, sangat bangga sebagai bangsa Indonesia waktu itu ya. Saat kami meninggalkan Natuna itu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sampai bergetar, karena kita dijemput itu merasa sebagai benar-benar warga negara Indonesia ya. Nah itulah kepedulian negara itu baru terasa, sampai merinding saya ya. Coba dijemput warga negaranya itu kan yang bermasalah ya pulang, karena yang dulu negara yang pertama kali menjemput warga negara itu Amerika ya, yang Eropa, Jepang ya, yang ujung-ujung tuh Indonesia, India. Nah itu, tapi tetap kita dievakuasi ya di Batik Air waktu itu ya. Tahu nggak, warga Natuna itu nggak menerima kami sebenarnya, tapi kami dijaga oleh 1000 tentara ya, yang mengelilingi, yang menjaga kami itu. Makanya bangga ya, bangga luar biasa ya, walaupun pahlawan corona gitu ya. Itu pengalaman saya ya dalam hidup ya, itu tidak terlupakan itu ya. Pulang sampai ke bandara itu sudah banyak wartawan ya. Nah itulah artis corona ya, coba diklik di situ, Henny Fitriani muncul semua ya. Nah itu pahlawan corona. Nah itu selingan aja itu ya. Nah itu jadi corona itu, siapa yang pernah expect ya terjadi corona itu ya, sampai kita nggak bisa apa-apa, orang meninggal nggak bisa kita ini ya. Nah itu corona itu membawa hikmah ternyata ya. Saya biasanya setiap tahun tuh pasti ke luar negeri ya. Nah itu ternyata setelah corona saya nggak pernah pergi ya, di rumah aja. Akhirnya saya nulis ya, saya nulis, dapatlah buku, dapat jurnal, akhirnya apa, bisa jadi profesor ya. Nah itu, jadi hikmahnya apa, lebih fokus, karena kalau saya ke luar negeri itu kebanyakan ya kuliah lah ya, kadang ngasih materi, kadang visiting. Nah itu, jadi ternyata corona itu membawa hikmah itu ya, karena kita harus, saya ngajarnya online, kebetulan di RUT PT Semen Batu Raja itu kan mahasiswa saya ya, Pak Suherman Yahya, itu mahasiswa bimbingan.
Nah tuh beliau, saya nggak tahu waktu bimbingan tuh kalau dia tuh direktur ya, saya suka marahin juga karena dia sering nggak masuk ya. Nah itu, jadi dosen itu kadang nggak tahu posisi mahasiswanya apa ya, karena semuanya treatmentnya adalah sama, dia mahasiswa gitu ya. Kalau di luar dia bos kali ya, kalau di kampus dia mahasiswa itu ya, yang harus ikut peraturan ya. Nah itu, mungkin itu share aja ya. Oke, nah ini pelatihan ya. Nah materi pelatihan seperti ini ya dibuat. Ini program tadi ya, bagaimana pelatihan tanggung jawab. Kemudian, nah ini ada beberapa istilah yang kalau kita kenal ya, K3 yang sering ya. Tapi sebenarnya kalau di konstruksi sudah KK ya, keselamatan konstruksi. Nah K4 apa? K4 tadi ada namanya SMKK, ada standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Ya, tapi kita selalu lebih familiar dengan K3. Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini perbedaan tadi sudah dijelaskan. Sistem manajemen, nah ini ya. Jadi yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan ya. Ini sudah kok berulang ya. Kayaknya sudah deh ini. Ya. Nah, ini biaya tadi ya, biaya apa saja yang ada dalam biaya. Ya. Ada tadi menyiapkan, nah ini ya. Jadi persentase RAP dalam biaya K3 itu apa saja? Ada 9. Ya. Ada sosialisasi, promosi, ala APD. Jadi bukan hanya APD dalam biaya itu. Ya. Jadi ada APK, APD, asuransi, nah personel, keselamatan konstruksi, fasilitas sarana prasarana, rambu, ya. Kemudian konsultasi dan kegiatan terkait dengan pengendalian risiko. Nah, itulah budget yang ada di K3. Tapi tidak semua ini harus terpenuhi, tergantung dari skop proyek. Kalau proyeknya resikonya kecil, ngapain semua harus masuk? Itu ya. Jadi disesuaikan. Ini sama. Audit, ya ini audit sudah tadi dijelaskan. Pengetahuan sama. Elemen audit apa saja ya? Ya ini kalau sudah di breakdown 12 elemen ini menjadi 166 indikator ya. Audit ya internal dan eksternal, manajemen risiko, analisis risiko. Nah, risiko tadi ya, ada risiko tinggi, sedang, dan risiko kecil. Oke. Ya, kayaknya selesai ya, habis ya? Slide-nya tinggal. Hah? Masih ada? Ya, pelatihan dan kompetensi kerja, kemudian tanggung jawab. Nah, ini sudah ya, sebenarnya sudah juga dijelaskan di ini. Nah, ini ada pelatihan ya, ada pelatihan ini kan K3 konstruksi ya. Ada pemadam kebakaran. Nah, ini ya, saya pernah ikut pelatihan pemadam kebakaran kelas D ya di Pertamina. Jadi kita mematikan api ya, mulai dari yang pakai apar sampai kita yang pakai selang beregu. Nah, itu basah-basahan memang. Ya, nah ini pemadam kebakaran. Kemudian auditor, ada pelatihan pada ketinggian, operator dan lain-lain ya. Jadi ini semua tergantung dari kebutuhan ya. Pemadam sarana evakuasi, kemudian nah ini kemudian pembelajaran. Nah ini jadi intinya apa, budaya K3 ini jadikan sebagai budaya, culture, jangan terpaksa ya. Nih kalau kita menjadi budaya artinya memang dari kita. Ya, jangan karena pimpinan ini. Ya, jadi keselamatan itu hal yang utama, safety first ya. Oke, ini kebanyakan ini pembentukan. Pengelolaan.
ya diklat. Nah, oke, ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan ya sebelum kita akhiri pelatihan hari ini? Boleh? Ada yang mau bertanya atau mau diskusi juga boleh berdasarkan pengalaman ya. Chandra ini saya lupa kenal di mana ya? Hah? Masih saya be? Nah ini nah. Itu ada Helda, Bu. Saking lamanya udah ketemu ya. Nah, Bu. Iya. Mana lagi? Oh. Nah itu. Saya tuh wajah-wajahnya tuh saking banyaknya mahasiswa. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekedar diskusi aja Bu yang terjadi di lapangan dan saya mewakili mungkin aplikator atau teknis pengawas ya Pak. Terkadang kita itu dilema ya untuk menerapkan semua kegiatan K3 karena kadang-kadang itu dari perencanaan dan anggaran pemerintah kadang yang paling dipangkas duluan ketiganya dan dari ininya kadang dibatasi, terus mungkin pelaksanaan tadi kata kita diskusi tadi itu juga susah diterapkan kalau di konstruksi ya, kecuali kalau di pabrik kan. Kalau saya juga pernah di pabrik luar, di pabrik karet, di pabrik sawit kan, dia sangat mengutamakan keselamatan karena produk dia itu mahal-mahal semua, bisa ratusan miliar tuh mesin-mesin dan alat-alat elektronik beliau itu yang di pabrik ya. Sedangkan kalau itu di lapangan, di konstruksi, kadang-kadang kita tegas juga sebagai pengawas atau petugas ketika kita yang dimarahi Bu, bukan kita yang disupport seperti di pabrik tadi kan. Nah itulah mungkin sebagai ini Bu ya, bagaimana yang merubah image atau pertanyaan saya tuh ya, merubah anggapan pemerintah ya, mungkin di sini ada penyusun undang-undang di daerah dan pusat mungkin bisa mendengar ya, karena kita juga malah sekarang ada efisiensi lagi. Kadang yang dulu ditebas itu bukan ini ya, ketika apalagi kalau renovasi itu kadang-kadang pengalaman saya juga itu Pak ya, renovasi gedung-gedung pemerintah itu kan yang bukan sekedar cat atau kamar mandi, yang bahaya itu kan kadang renovasi atap, plafon mungkin nasib atap yang jangankan dikasih APD, dikasih apa? Itu pun scaffolding pun enggak kan, suruh manjat lewat plafon. Astagfirullah. Itu yang kadang-kadang tuh sebagai curhatan aja ya, kalau bisa sih intinya tuh didukung penyelenggara atau pemerintah ya untuk di lapangan itu dianggarkan dari mungkin pejabat pemerintah dan disupport kita sebagai petugas ketiganya. Mungkin itu aja sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya curhat ya. Ya memang banyak sebenarnya kondisi yang ini kan idealnya ya. Ternyata di lapangan tuh banyak hal-hal yang susah untuk dilakukan ya, dengan berbagai keterbatasan yang ada tadi, apalagi zaman efisiensi ini ya, banyak pemotongan. Jadi ibaratnya tuh konsultan pengawas ataupun ini berejo dewek kan ya. Nah itu tadi lah, itu sebenarnya tantangan ya bagi kita di pelaku konstruksi ya, dengan segala keterbatasan itu ya. Itu tadi, kalau idealnya kondisinya ya inilah yang harus dilakukan ya, tapi ternyata mungkin tidak sempurna harus 100%.
seperti itu. Tapi paling tidak usaha menuju ke situ tuh ada, ya, karena memang tidak bisa merubah itu secara cepat, membalik tangan ya. Apalagi negara kita ini, makanya ya butuh butuh lapang hati ya, lapang hati atau lapang dada gitu ya. Nah itu dengan berbagai kondisi yang ada. Jadi makanya sebenarnya harus duduk bersama tadi sebenarnya ya. Nah itu, jadi kalau kita bandingkan lah proyek pemerintah dengan proyek swasta, ya, swasta seperti apa gitu kan, sudah jelas. Kalau kita kerja di oil and gas, itu sudah pasti K3-nya prioritas, nggak main-main itu. Nah itu, ya itulah dilemanya di pemerintahan. Dan tapi kita harus terus berupaya ya, karena itu tadi ya jangan putus asa lah ya, karena ini upaya bersama. Yaitu tadi harus kuncinya adalah pimpinan. Ya kalau pimpinan komitmen, apapun itu bisa. Ya walaupun memang dengan keterbatasan biaya, pelan-pelan aja lah sebenarnya ya. Nah itu, jadi untuk mewujudkan SMKK yang zero accident itu ya itu tadi logo yang 0% itu ya bukan suatu kemustahilan sebenarnya. Tapi insya Allah bisa kita lakukan ya. Oke, semangat semuanya ya. Waktu selesai ya Rizka ya? Nah ya? Hah? Hasan tutup ya? Ya oke ya. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf ya kalau ada salah dalam pengucapan dan lain sebagainya ya. Kalau ketemu di jalan mohon disapa ya. Kita ketemu pada waktu dan periode yang selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.